Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan tema tiga pilar untuk pemerintah yang efektif. Ini slide yang ke-573. Ya, toh. Kita mau memberikan masukan kepada pemerintah yang baru terpilih, apa saja yang penting diperhatikan dalam perspektif kearifan kuno, ancient wisdom itu. Kali ini dari Konfusius gitu, dengan mengambil kitab Lunyu, buku ke-12 ayat 7 ZI. Bunyinya begini, Gong bertanya tentang pemerintahan. Konfusius bersabda, ya mesti cukup kebutuhan pangan, persenjataan yang memadai, dan kepercayaan rakyat. Adalah tiga hal yang penting. Nah, jika harus memilih salah satu untuk dilepaskan, lepaskan persenjataan. Jika harus memilih lagi, lepaskan pangan. Ya, ini menarik ini. Namun, kepercayaan rakyat tidak boleh hilang. Karena tanpa kepercayaan, negara tidak akan berdiri. Ya, jadi dianggap seringkali di timur ini yang penting kepada apa raja, semua raja, raja, raja yang penting semua kekuasaan datang dari raja. Gitu. Raja berasal daripada Tuhan, toh. Nah, kita akhir terperangah juga loh. Ini kan juga diomongkan oleh Konfusius tuh tentang kepercayaan rakyat. Hanya soalnya bagaimana cara mendapatkan kepercayaan rakyat itu toh. Karena tanpa kepercayaan negara tidak berdiri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan slide yang kedua. Ya. Nah, ini. Ini tentang ketahanan pangan itu. Idenya ini padi dan mulut. Jadi, kalau cukup tanaman pangan, padi, dan mulut, untuk semua mulut, maka terjadi harmoni. Jadi ini ditambah ini bisa berubah jadi harmoni. Ini menariknya huruf Mandarin ini, ya toh? Padi, mulut, untuk semua mulut, ya. Nah, kalau kata kerja makan, ini orang baik, ini orang baik, ya ini orang, ini baik, ya. Jadi ini ditambah ini menjadi orang baik. Jadi makan itu harus baik untuk orang. Ini keamanan pangan kan. Jadi kalau you makan yang berlebih-lebihan atau apa segala macam yang tidak baik untuk apa, manusia, untuk kamu, itu kamu bukan sedang makan itu sebenarnya. Karena itu ada istilah makan 3 kali sehari. Kalau 4 kali sehari malah bisa sakit. Ya. Jadi ini membahas tentang orang yang hidup untuk makan dan orang yang makan supaya bisa hidup, bisa melakukan hal-hal lain. Toh. Nah, kalau ditambah kata marah ini berubah jadi nasi. Ya. Nah, karena itu orang yang lapar itu adalah orang yang marah. Hungry man is a angry man itu ya. Nah, di sini Anda lalu menghadap pertama itu jadi interconnected itu antara tiga
masalah itu. Kebutuhan pangan, persenjataan, dan kepercayaan rakyat. Nah, karena itu dalam menyusun APBN juga harus mempertimbangkan secara simultan ini. Jangan, wah ini penting, ini harus yang lain dikorbankan, yang ini tidak bisa. Anda harus berpikir secara holistik gitu, ya. Agama penting, lalu budget-budget Departemen Agama harus diutamakan jadi panglima, ya. Lalu nggak jalan, karena orang baik pun bisa apa, kalau nggak ada nasi bisa marah kan, gitu. Senjata penting, tapi kalau nggak ada makanan juga ribut tuh. Nah, dari semua itu adalah kepercayaan, ya. Nah, di Barat ini dibentuk melalui konsep demokrasi, ya. Nah, sedangkan di Timur ini demokrasinya itu ada di dalam internal partai yang berkuasa, ya, melalui cara pemilihan yang benar-benar selektif, harus dari akar, dari bawah, dari ranting sampai menjadi pimpinan yang tertinggi. Jadi semua sebenarnya menjalankan demokrasi, tapi dengan cara-caranya yang berbeda. Ya, toh. Nah, demokrasi Indonesia itu dan Nusantara ini mempunyai satu cara yang menarik ketika demokrasi ini dari Barat ini ternyata nggak jalan, dengan ada banyak kendalanya, yaitu Mang Ujo itu dengan angklung itu. Masing-masing orang memegang satu alat, do, re, mi sendiri, lalu oleh Mang Ujo itu dari Bandung itu, di Washington diadakan konser di mana dilantunkan lagu We Are the World-nya dari Michael Jackson itu, ya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah mempunyai jawaban secara kultural, ya, bahwa demokrasi dunia ini akan mencari jalan, kalau mau meningkat ya harus mengambil wisdom dari timur seperti angklung ini, tah. Ya, oke, Kati. Akhirnya kita di sini dan sampai jumpa lagi.